Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Kyou wa o genki desu ka? Bertemu lagi dengan saya Nanang Harmunasim di channel Nanang-chan, media belajar bahasa Jepang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang partikel E yang menyatakan tujuan dan bagaimana kegunaan dan fungsi dari partikel E. Sebelum video ini saya lanjut, saya mohon maaf jika dalam video saya ini hanya menyajikan suara dan gerakan tangan di atas kertas. Tapi saya harap video saya ini bermanfaat untuk kalian semua. Langsung saja, di sini ada saya tulis partikel E. Partikel E, kalau ditulis dalam penulisan huruf hiragana dia menggunakan huruf H. Itu sudah peraturannya, ya. Jadi di sini saya menggunakan beberapa kotoba atau kosakata, yaitu ada kosakata ikimas yang artinya pergi, kimas artinya datang, kairimas artinya pulang. Semua kata kerja dalam bahasa Jepang itu akhirannya adalah masu, 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 seperti itu. Langsung saja, di sini kita menggunakan pola kalimat. Yang pertama kita tulis adalah tempat atau tujuannya terlebih dahulu. Contoh, seumpama kita pergi ke sekolah, tujuannya adalah sekolah, maka kita tulis sekolahnya terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan partikel E. Setelah itu diikuti dengan kata kerja. Jadi ingat, dalam penulisan kalimat bahasa Jepang, semua kata kerja ditaruh paling belakang. Oke, kita kasih contoh. Di sini tempat atau tujuan kita tulis. Kita contohkan kata ichiba. Ichiba. Kemudian dikasih partikel E. Setelah itu dikasih kata kerjanya, yaitu kita coba kata ikimas. Oke, jadi ichibae ikimas kita artikan satu persatu. Ichiba artinya adalah pasar. E ini bisa diartikan dengan kata ke. Jadi ke, ikimas artinya pergi. Jadi kalau dalam penulisan bahasa Jepang, bahasa Indonesia artinya menjadi pergi ke pasar, seperti itu. Bagaimana? Mudah kan? Oke, kita lanjut. Kita langsung ke contoh kalimat. Di sini ada reibun, contoh kalimat. Oke, di sini ada penulisan huruf hiragananya. Ini saya campur huruf kanji biar kita sedikit terbiasa menggunakan huruf kanji. Di sini ada huruf hiragana. Jadi bagi kakak-kakak yang belum mengerti apa itu huruf hiragana, bisa lihat di video saya sebelumnya, yaitu tentang penulisan huruf hiragana. Baik huruf hiragana, huruf katakana terdapat dalam video kita yang sebelumnya. Di sini ada kalimat. Di sini ada huruf hiragana, penulisan huruf hiragana. Di sini huruf biasanya. Oke, kita artikan satu persatu. Caranya sangat mudah. Di sini ada kata watashi wa gakoe ikimas. Ya, watashi wa gakoe ikimas. Cara pengertiannya kita artikan satu persatu. Oke, di sini ada kata watashi. Watashi apa artinya? Oke, artinya saya. Di sini berhubung dia adalah sebagai subjek, maka diikuti dengan partikel wa. Oke. Jadi bagi yang belum paham tentang partikel wa, bisa juga lihat di video kita sebelumnya yang semua tertera dalam deskripsi. Dan lanjut, di sini ada gakoe ikimas. Jadi watashi wa gakoe ikimas. Watashi artinya saya, wa ini adalah partikel yang mengikuti subjek. Kemudian gakoe ikimas. Nah, gakko artinya apa gakko? Nah, di sini ada kata sekolah. E artinya ke.
ikimas apa ini? Pergi. Jadi kalau kita gabung menjadi menurut apa? SPOK, menurut tata bahasa penulisan bahasa Indonesia yang benar, yaitu watashi wa gakoe ikimasu, diartikan menjadi saya pergi ke sekolah. Nah, seperti itu aja. Bagaimana? Mudah kan? Nah, kemudian ini adalah apa? Huruf atau kalimat positif. Bagaimana cara mengganti kalimat negatif? Nah, caranya sangat mudah. Kalau suatu kata kerja dirubah ke dalam bentuk negatif, maka akhiran masu di sini kan semuanya akhiran masu. Ini diganti dengan kata masen. Oke, yang awalnya ini ikimasu menjadi ikimasen, yang artinya tidak pergi. Nah, seperti itu aja, tinggal mengganti akhiran masu menjadi masen. Yang awalnya ikimasu artinya pergi menjadi ikimasen yang artinya tidak pergi. Kita terapkan di sini. Watashi wa gakoe ikimasu menjadi watashi wa gakko we ikimasen, artinya saya tidak pergi ke sekolah. Nah, cukup simple. Bagaimana? Mudah kan? Nah, saya rasa pasti kalian sangat paham. Kita lanjut ke contoh kalimat nomor 2. Di sini asta kazoku wa Jakarta ikimasu. Nah, asta kazoku wa Jakarta ikimasu. Di sini ada kata asita. Ada kata asita. Nah, ada kata asita di sini. Oh, belum saya tulis, maaf. Asita artinya adalah besok. Kazoku wa Jakarta ikimasu. Kazoku kita cari. Kazoku artinya adalah keluarga. Keluarga. Kemudian wa ini yang mengikuti subjek, yaitu wa mengikuti kazoku. Kazoku sebagai subjek. Asta kazoku wa Jakarta ikimasu. Besok keluarga Jakarta ikimasu. Jakarta artinya itu kota Jakarta. Kemudian kimas artinya datang. Oke. Artinya datang. Jadi asta kazoku wa Jakarta ikimasu. Jakarta ikimasu artinya besok keluarga datang ke Jakarta. Seperti itu aja. Mudah kan? Ini bentuk positif. Bagaimana bentuk negatifnya? Oke, tinggal mengganti akhiran masu ini menjadi kata masen. Ya awalnya asta kazoku wa Jakarta ikimasu menjadi asta kazoku wa Jakarta ikimasen. Oke, yang artinya menjadi apa? Betul. Menjadi besok keluarga tidak datang ke Jakarta. Seperti itu aja. Mudah kan? Pasti sangat mudah. Kita lanjut ke contoh kalimat nomor 3. Di sini ada beberapa kosakata yang saya gunakan dalam membuat contoh kalimat ini biar kalian mudah dalam pengertiannya. Di sini ada kata kyo tomodachi wa tosokan e ikimasu. Oke. Kyo artinya hari ini. Oke, lanjut. Kemudian ada tomodachi wa tosokan e ikimasu. Tomodachi artinya apa? Tomodachi teman-teman. Teman-teman. Dikasih wa karena dia sebagai subjek. Tosokan e ikimasu. Tosokan artinya perpus. Perpus. Ikimasu artinya pergi. Jadi kalau kita gabung
Kyo tomodachi wa tosokan e ikimasu. Artinya menjadi hari ini teman-teman pergi ke perpustakaan. Nah, seperti itu aja. Mudah kan? Ini bentuk positif. Bagaimana bentuk negatifnya? Oke, betul. Tinggal diganti ke dalam atau ke kata masen. Yang awalnya ikimas menjadi ikimasen. Yang awalnya hari ini teman-teman pergi ke perpustakaan menjadi hari ini teman-teman tidak pergi ke perpustakaan. Dah. Saya rasa pasti kalian sangat paham. Nah, di sini ada kata lagi. Ima okasan wa ichibai ikimasu. Ima okasan wa ichibai ikimasu. Bagaimana cara pengertiannya? Coba kalian artikan satu per satu berdasarkan kosakata di samping ini. Di sini ada kata ima, artinya sekarang. Okasan adalah apa? Okasan di sini ada tidak? Artinya ibu. Wa, ichiba. Kita coba ichiba. Ikimas. Gimana? Silahkan saya kasih waktu kalian untuk merangkai suatu kalimat. Oke. Bagaimana? Sudah? Nah, betul. Kita langsung saja tulis di sini. Ima okasan wa ichibai ikimasu. Oke. Ima artinya sekarang. Oke. Kemudian okasan artinya ibu. Ichibai ikimasu. Pergi ke mana? Pasar. Nah, seperti itu aja. Bagaimana tinggal mengganti? Akhiran masuk menjadi masen jika dia dalam bentuk negatif. Oke. Nah, ini adalah bahasa Jepang, kita rubah ke dalam bahasa Indonesia. Bagaimana kita coba sebaliknya? Bahasa Indonesia kita rubah ke dalam bahasa Jepang. Oke, di sini ada suatu kalimat, ibu pulang ke rumah. Ibu pulang ke rumah. Bagaimana? Sama, kita artikan satu per satu. Di sini ada kata ibu. Ibu bahasa Jepangnya apa? Okasan. Oke, di sini dia sebagai subjek. Maka harus dikasih partikel wa. Oke, kemudian pulang ke rumah. Kita tulis pulangnya dulu atau rumahnya dulu. Oke, betul. Kita tulis rumahnya terlebih dahulu. Okasan wa uchi artinya rumah. Di sini ada uchi artinya rumah. Dikasih partikel e. Kemudian pulang. Ya, pulang apa? Kaerimasu. Sudah, seperti itu saja. Oke, kita lanjut ke contoh kalimat nomor 6. Hari ini Bapak tidak datang di kantor atau ke kantor. Kita artikan satu persatu sama saja. Hari ini, apa bahasa Jepang hari ini? Di sini ada kata kyo. Bapak bahasa Jepangnya otosan. Karena dia sebagai subjek, maka dikasih partikel wa. Oke, tidak datang di kantor. Kita tulis kantornya terlebih dahulu. Jimoso. Dikasih e. Di sini tidak datang. Kita cari datang terlebih dahulu. Apa datang? Kimas. Karena bentuk negatif menjadi masen, menjadi kimasen. Oke, jadi kyo atasan wa jimosoe kimasen. Hari ini Bapak tidak pergi ke atau tidak datang di kantor. Nah, seperti itu. Bagaimana? Mudah kan? Pasti sangat mudah. Di sini kita lihat contoh kalimat nomor 7.
Saudara Naufal tidak pergi ke Jepang. Saudara Naufal tidak pergi ke Jepang. Oke. Saudara Naufal. Kita menggunakan akhiran apa? Betul. Kita menggunakan akhiran san. Bagi yang belum paham tentang akhiran san, bisa lihat di video kita yang sebelumnya, yang ada tertera di deskripsi, yaitu akhiran san, ji, go, dan lain-lain. Di sini ada kata saudara Naufal, maka kita tulis Naufal. Pengganti saudara akhiran san. Karena dia sebagai subjek, maka dikasih partikel wa. Setelah itu tidak pergi ke Jepang. Kita tulis Jepangnya terlebih dahulu. Jepang apa? Nihon. Oke. Dikasih tidak pergi. Ikimasen. Jadi dari beberapa contoh kalimat ini, saya harap kalian sangat paham. Oke. Di sini kita ada kata doko yang artinya mana. Jadi doko ini digunakan untuk menanyakan tujuan atau tempat. Contohnya untuk menanyakan dia mau pergi kemana, seperti itu. Oke, di sini ada kata doko artinya mana. Dokoe ikimasu ka? Nah, semua kalimat tanya dalam bahasa Jepang diakhiri dengan akhiran ka. Di sini ada dokoe ikimasu ka? Ikimasu artinya pergi. Artinya ke. Doko artinya mana. Jadi kita artikan satu persatu atau kita gabung menjadi pergi ke mana. Seperti itu. Mudah kan? Pasti sangat mudah. Kemudian contoh kalimat nomor 2. Anata wa dokoe kairimasu ka? Anata wa dokoe kairimasu ka? Anata artinya kamu. Dokoe kairimasu ka? Kairimasu artinya apa? Pulang. Jadi anata wa dokoe kairimasu ka? Kamu pulang ke mana? Seperti itu saja. Mudah kan? Nah, kamu pulang kemana? Pulang kok kemana? Pulang pasti ke rumah atau ke negara kita. Oke. Kemudian di sini ada contoh kalimat nomor 3. Kemana adik laki-laki pergi? Adik laki-laki kita cari apa adik laki-laki? Ototo. Jadi kita tulis ototo terlebih dahulu. Ototo. Ototo. Dikasih wa. Kemana pergi atau pergi kemana? Ototo wa doko we ikimasu ka? Seperti itu. Ototo doko e ikimasu ka? Langsung dijawab. Ototo wa ichibae ikimasu. Bisa seperti itu saja. Mudah kan? Otomatis kalian sangat paham. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke. Cukup sekian video kali ini tentang fungsi dan kegunaan dari partikel yang menyatakan tujuan. Apabila video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada dari kakak-kakak ingin dibuatkan video tentang tutorial yang ada kaitannya dengan bahasa Jepang, bisa tulis di kolom komentar. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekeliruan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.